Acara selanjutnya pengantar pengajian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Mijan MPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram Bapak Ustaz kita, guru kita, Al-Ustaz Azhar Arif Kiham, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, segenap para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru tiang maupun dari SD dan yang berada di wilayah sekitar ini, yang walaupun tidak saya sebutkan nama pelunggus namian, namun tidak mengurangi rasa hormat tiang kepada segenap para hadirin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menampakkan kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan kegembiraan ini termasuk amalan juga dari para sahabat. Bahkan Al-Quran juga menyebutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah. Dalam tafsir dijelaskan, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Islam, iman. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Dalam tafsir juga dijelaskan, yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada rahmat yang paling besar di atas dunia ini melebihi besarnya nikmat diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Jadi mencintai Rasulullah itu adalah bentuk kewajiban bagi kita. Caranya bermacam-macam. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan membaca sholawat, bisa dengan menghidupkan ajaran-ajaran baginda alaihi wassalatu wassalam. Jadi umum sekali cara kita bergembira itu. Yang penting kita senang dan cinta dengan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, kalau Rasulullah tidak lahir, tidak ada Islam. Kalau Rasulullah tidak lahir, tidak ada sholat, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada ayyamul bid, hari-hari yang lain itu. Tapi dengan dilahirkannya Rasulullah, maka kita selaku umatnya mendapatkan rahmat, kebahagiaan. Ada sholat. Sholat ini kan diturun kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan sholat sangat besar bagi kita. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, dulu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum
Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku? In kana fi babi ahadikum nahr. Kalau ada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai yang tasilu minhu khamsa marrat, padahal dia mandi bersabun bercuci 5 kali dalam sehari semalam. Fahal yabqa min darnihi syai', apakah masih kira dakinan? Para sahabat menjawab, lam yabqa min darnihi syai' ya Rasul. Mun kami mandi misalkan 5 kali dalam sejelo sakelam, maka dakin kami di narat di awak kami wahai Rasulullah. Apa jawab Rasul? Fadzalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu yang Allah menghapus semua keburukan dosa-dosa kalian dengan sobat salat itu. Ini barokah salat. Salat itu didapatkan waktu Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Rasulullah tidak lahir, apakah salat itu ada buat kita? Nah, makanya kata para ulama, nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya, dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nikmat yang paling besar buat kita. Islam ada enggak? Iman, keyakinan seperti ini ada enggak? Kan dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya tidak ada Islam, iman, ayyamul bid, hari tasyrik, hari-hari yang mulia itu tidak ada kalau tidak diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kita selaku umatnya ini bergembira, bersenang, ya, bersenang dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira senang kita pada selapun deh, senang. Mau contoh pada misal maulid. Maulid ini ibadah apa alat? Kan alat untuk mencintai Rasulullah. Mudik narak perayaan maulid, boleh diberi bareng pemimpin dah, bareng kepala desa misalkan, atau baru kita beri bareng guru entah kayaknya Al Ustaz Al Mukarram, Al Ustaz Al Harib Skiha MPD, baru kita beri kira-kira memandang wajah orang yang alim itu sangat besar pahalanya. Tapi melalui perayaan maulid ini, peringatan maulid ini, kita bisa bertemu, saling tatap muka, bisa bersilaturahmi, saling mempererat hubungan kita. Bukan malah memutuskan silaturahmi, tapi malah mempererat dengan acaranya maulid ini. Bahkan rahim ini, silaturahmi ini nanti di hadapan Allah akan membela kita. Apa katanya? Ya Allah, putuskanlah orang yang memutus hubungan denganku di dunia itu, maka sambungkanlah dia dengan rahmatmu dengan orang yang menyambung silaturahmi dengan aku di dunia. Namun terkira menyambung silaturahmi di dunia, lalu mau kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali maulid ini kan hanya alat media untuk bersilaturahmi, untuk bersedekah, untuk pengajian, apapun namanya. Pada Mara Angkun pengajian Senin, Mara di Jakarta kita ada pengajian Kemis, pengajian Senin, bahkan menjadikan satu pasar juga, ada pasar Senin, pasar Rebo, pasar Kemis. Itu hanya nama. Pengajian Senin, pengajian Mahat, pengajian Minggu, pengajian macam-macam, itu hanya alat isinya apa? Pengajian. Makanya dalam kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu maksudnya yang diutamakan, bukan nama, bukan itu. Maka dalam kaidah banyak, dalam ucapan kita saja tidak bisa kita tentukan hukumnya kecuali dengan maksudnya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Niat ucapan itu sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Seperti dalam bab fikih ada istrinya namanya tolak, dipanggil misalkan, tolak ke sini. Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya memanggil istrinya tolak untuk menceraikan, ya jatuh talak.
Tapi kalau dia manggil istrinya dengan sekedar untuk memanggil namanya, ya tidak talak, tergantung niatnya. Samalah seperti maulid ini. Jadi maulid ini kita gunakan untuk menampakkan kegembiraan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak bersedekah, banyak membaca sholawat, banyak pengajian, tazkirah tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatian nak di anak jarin tasir nakasine ya luyan yang kenal bintang film India, artis-artis terkenal, TikTok segera model nanti ketimbang mengenal Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kurang pengajian singene modelnya pertemuan kan kita jauh daripada agama kita, ya. Bahkan dalam Al-Quran wazakirhum bi ayyamillah, peringatan hari-hari besar Islam itu kita disuruh memperingatinya supaya kita tidak lupa bahwa di sana ada nilai-nilai keagamaan yang perlu kita hidupkan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mudah tak kenal Rasulullah ini kita menghidupkan sunnahnya kira-kira kan dia ini dia jarang ya dia darah ketanukan dia. Makanya peringatan maulid ini hanya media pada barangkun HP sini kan perkara baru, hanya media alat muntakadu yang untuk dengar dakwah pahala kemutan pahala. Lagu muntakadu yang buka sinde-ende apa mutan dosa. Begitulah hal-hal seperti ini hanya media alat. Kullu ma wasala bihi ilal wajib fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang menyampaikan kita kepada perkara yang wajib, maka perkara yang menyampaikan kita kepada yang wajib itu hukumnya wajib. Maka mungkin maulid ini kan perkara mubah, perkara boleh, ya. Lagu ndak terlalu berlebihan. Arak dengan misalkan sebuah masjid dia dengar maulid, oh dia cinta Rasul, entah. Siapa tahu dia cinta Rasul dengan membaca selawat banyak. Atau ada orang mengatakan maulid, oh yang mengatakan perbuatan menyalahi Rasul. Nah ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai seperti itu, supaya jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Marilah kita dengan insaf memahami suatu perkara itu dengan kontekstualnya, bukan tekstualnya, ya. Di tengah-tengah masa, lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Bergembira itu kan amalan para sahabat. Bahkan dulu seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit, ya. Apa katanya bersair? Membaca syair di depan Rasulullah sendiri. Apa dia bilang? Ala akmala minka lam taraqattu ainun wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annama wulidta kama tasya'u. Ini syair para sahabat ini. Hasan bin Sabit di depan Rasulullah membaca syair memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala akmala mika, orang yang lebih mulia daripada engkau, tidak pernah mata memandang pun orang yang lebih mulia daripada engkau wahai Rasul. Wa ajmala minka lam talidin nisa'u, orang yang lebih mulia, lebih ganteng, lebih gagah daripada engkau, tak ada seorang wanita pun melahirkan orang yang lebih cantik, lebih ganteng daripada engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annama wulidta kama tasya'u. Engkau diciptakan bebas daripada segala macam aib, cacat celah, seolah-olah engkau dilahirkan sekehendakmu. Kalau Rasul lahir sekehendak Allah sebenarnya, tapi ini kinayah, ungkapan seolah-olah Rasulullah saking mulianya, ya, diibaratkan dengan dia seolah lahir sekehendaknya. Manusia yang paling mulia di antara semua manusia. Bahkan dalam sebuah qasidah disebutkan basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa.
Waktu Isra Mi'raj kan dulu ada sedikit yang diambil di dadanya. Waktu dibelah dadanya itu ada satu benda kecil diambil dari Rasulullah. Malaikat Mikail bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahaza? Apakah ini ya Jibril?" "Haza hazus syaitan." Inilah godaan setan. Di sini tempat godaan setan itu bergoda. Rasulullah itu selaku dia manusia biasa, tapi bukan manusia biasa kayak kita yang dipengaruhi oleh setan, yang masih sibuk dengan terpengaruh dengan hal-hal duniawi, bukan. Bahkan Rasulullah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Rasulullah, bagaimana kita tidak memujinya? Allah sendiri memuji Rasulullah, nabinya. Bagaimana kita selaku umatnya tidak memujinya? Kita selaku umatnya kan wajib kita mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu manusia yang paling cinta terhadap umatnya. Dalam sebuah tafsiran ayat Al-Quran yang berbunyi, "An-nabiyyu aula bil mu'minina anfusahum." Nabi kita Nabi Muhammad lebih utama daripada kaum mukminin itu sendiri dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia lebih sayang kepada kita Rasulullah itu daripada kita sayang terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak sayang kepada beliau? Sayang kita dari Rasul kira-kira. Lewat sakaratul maut, saya ingatnya coba. Ketika di sini nyawa sudah di tenggorokan, apa dia bilang? Ummati, ummati, ummati. Dalam riwayat lain an-nisa, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu yang dirisaukan oleh Rasulullah. Kita selaku umatnya ini ngono angkun cintanya ita, ngono angkun kangen ita ngumbe selaku umatnya kita selamat doang di dunia sini. Apa kita akan cinta kepada Rasulullah? Apakah kita akan kangen kepada Rasulullah? Tak kangen, tak sayang dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jangan angin, dia tiang wanita yang nyampeang, yang hanya mengantar, mengantar pembukaan pengajian dari guru kita. Nanti akan disampaikan secara detail, secara rinci kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama mendengarkan. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, di mana pertemuan yang dinaungi oleh para malaikat sampai Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dengan apa yang kita lakukan, karena kita ini ngaji majelis ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Iza maratum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lalu pada taman surga, maka mentelah merebasan mentelah taman di taman surga ini. Wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apakah itu taman surga itu? Hilaquz zikri, majelis zikir. Termasuk ini majelis zikir, majelis pengajian, majelis sirah Rasul, majelis membangkitkan semangat kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ini majelis zikir, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, hanya ini yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada ucapan yang bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ucapan yang tidak berkenan, yang mohon maaf nggih. Yang mohon niki datang dari kehilapan dan kedhaifan yang selaku hamba Allah. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.